Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 574 ayat 1 dan ayat 2. Jemaat diundang berdiri. Muliakan, muliakan Tuhanmu, beritakan kasih rahmat Tuhanmu, bawalah sahabatmu pada juru selamatmu. Muliakan, muliakan Tuhanmu, beritakan kasih rahmat Tuhanmu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan kebenaran melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Berilah Roh Kudus menuntun kami, agar iman kepercayaan kami semakin teguh dan tumbuh, dan perilaku serta perbuatan kami semakin suci dan benar, sehingga kami layak masuk ke dalam kehidupan kekal karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 71 ayat 4. Tuhanku yang mulia, abadi kuasa-Mu, kasih-Mu selalu nyata dan kebenaran-Mu. Umat-Mu yang setia dalam lindungan-Mu, tetapi yang durhaka di bawah murka-Mu. Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan untuk hari Minggu ini dari 2 Korintus 13 ayat 11. Begini bunyinya. Akhirnya saudara-saudaraku,
Bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 688 ayat 1 dan ayat 2. Apabila tutur kataku membuat sakit hati kawanku, pikiran serta perbuatanku, ampunilah. Jemaat diundang berdiri. Apabila salah perbuatanku membuat sakit hati kawanku, sikapku melawan perintah-Mu, ampunilah. Marilah kita berdoa mengaku dosa-dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi Aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 435 ayat 1. Bersukacita hatiku, Yesus menebus dosaku. Hai dengarlah saudaraku, itulah sukacitaku. Indahlah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Roh Tuhan mengajariku berbahagia bersyukur. Indahnya saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Marilah kita membaca firman Tuhan, epistel di hari Minggu ini, yaitu dari kitab Mazmur 40 ayat 1 hingga ayat 6. Kita baca secara bergantian.
Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari rumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 564 ayat 2 dan ayat 3. Tuhan Allahku sungguh baik dan benar. Tuhan Allahku sungguh baik dan benar. Tuhan Allahku sungguh baik dan benar. Hendaklah kita baik dan benar. Jemaat diundang berdiri. Tuhanku Maha Kasih, adil dan kudus. Tuhanku Maha Kasih, adil dan kudus. Tuhanku Maha Kasih, adil dan kudus. Hendaklah kita adil dan kudus. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 128 ayat 1 dan ayat 2. Olehnya dikenal yang
juga gurunya. Senjata paling ampuh melawan dosanya. Senjata paling ampuh melawan dosanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, mari dengan hati yang gembira kita menerima firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah di minggu pertama sesudah Epifanias hari ini, yaitu dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 14 hingga ayat 25. Saya akan bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu." Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, sesudah Stefanus dibunuh, maka bangkitlah Paulus menyiksa orang-orang percaya. Karena itu orang-orang Kristen melarikan diri ke daerah sekitar Yerusalem. Namun yang menarik saudaraku, walaupun mereka disiksa, mereka tidak berhenti memberitakan Injil. Kita lihat Filipus pergi ke Samaria dan memberitakan Injil di sana. Dan mereka melakukan banyak tanda-tanda mujizat, sehingga orang Samaria itu bersuka cita dan mau percaya kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, itulah tugas setiap orang Kristen, yaitu memberitakan Injil di semua waktu, baik atau tidak baik waktunya. 2 Timotius 4 ayat 2. Tetapi di Samaria itu ada seorang bernama Simeon. Dia seorang tukang sihir, sehingga dia sering disebut Simon Magum. Di sana dia sangat dikagumi orang. Tetapi setelah dia melihat kuasa yang dinampakkan oleh Filipus, dia kagum dan mengaku Filipus adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar di ayat 10. Dan selanjutnya karena sudah banyak orang percaya di Samaria, maka Petrus dan Yohanes diutus menjumpai mereka. Dan setelah tiba di sana mereka melihat ternyata orang-orang Samaria itu hanya sekedar dibaptis dalam nama Yesus, belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu kedua rasul itu menumpangkan tangannya atas orang-orang Samaria itu, sehingga mereka menerima
Roh Kudus ayat 18 hingga 19. Artinya mereka memperoleh karunia-karunia roh sehingga mereka bisa bernubuat, bisa berkhotbah, bisa melakukan tanda-tanda mujizat dan lain-lain. Tetapi itulah yang membuat Simon Magum ini semakin tercengang. Sehingga dia mendatangi para rasul itu dan menawarkan sejumlah besar uang untuk membeli kuasa itu agar dia bisa melakukan tanda mujizat hanya dengan menumpangkan tangan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Simon Magum itu membuat Petrus marah besar dan mengatakan kepada Simon, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang." Dan dia diajak, bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Ayat 20 hingga 22. Saudara-saudaraku, dari peristiwa ini kita melihat bahwa menjadi seorang Kristen itu tidak cukup hanya dibaptis saja. Dan tidak cukup hanya percaya seperti kepercayaan si Simon Magum ini. Tetapi ketika kita dibaptis dan kita percaya, kita harus benar-benar mau membuang manusia lama kita dan mengenakan manusia baru dalam Yesus. Artinya Yesus Kristus yang kita percayai itu harus benar-benar hadir di dalam diri kita. Itu yang kita lihat di dalam Simon ini. Walaupun dia sudah dibaptis dan percaya, dia masih tetap dalam manusia lamanya, masih tetap sebagai tukang sihir. Dia belum mati terhadap dirinya. Dia belum mati terhadap masa lalunya. Dia belum mengalami hidup baru dalam Tuhan Yesus. Karena itulah dia mau membeli kuasa Allah itu. Saudara-saudaraku, masih banyak orang Kristen seperti itu. Dia sudah lama dibaptis dan mengatakan aku percaya, aku percaya, aku percaya. Tetapi masih hidup dalam manusia lamanya. Ingat itu saudaraku, iman yang menyelamatkan adalah iman yang menerima Tuhan Yesus sebagai manusia baru kita. Di mana kita mengalami transformasi total, di mana manusia lama kita dengan segala sifat-sifatnya yang lama itu sudah dimatikan dan digantikan dengan manusia baru yang dilahirkan dari Roh Kudus yang berpusat pada Tuhan Yesus dan membuahkan buah roh. Dan selanjutnya saudaraku, melalui peristiwa ini kita diingatkan, janganlah terpana pada mujizat. Tetapi mari fokuslah pada Yesus Kristus pribadi yang memberi mujizat itu. Banyak orang yang terpana melihat kehebatan seseorang. Banyak orang juga yang terpana melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh para hamba Tuhan. Namun ini memunculkan pemikiran yang lain, yang salah. Sehingga ada yang mengatakan di HKBP itu tidak ada Roh Kudus. Di dalam diri pelayan-pelayan HKBP itu tidak ada Roh Kudus karena mereka tidak pernah melakukan tanda mujizat. Itu hanya terjadi di gereja sana yang bisa membuat penyembuhan ilahi, kata mereka. Padahal saudaraku, kita harus memahami bahwa kita tidak akan pernah selamat karena tanda mujizat. Tidak akan pernah. Kita hanya diselamatkan hanyalah oleh iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Dan coba lihat buktinya bahwa lebih banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bukan karena mujizat, tetapi karena mereka mau menerima Tuhan Yesus. Karena itulah saudaraku, jangan pernah menjadi Kristen mujizat seperti si Simon Magum ini. Yang mau mengikut Yesus hanya karena dan hanya untuk melihat tanda-tanda mujizat.
Dan bila tanda mujizat itu tidak dia rasakan lagi, dia mulai meragukan Yesus, dia mulai meragukan imannya. Pasti itu tidak akan membuat saudara selamat. Tetapi mari jadilah Kristen sejati. Kristen yang beriman, yang menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu, itu pasti menyelamatkan saudara. Saudara-saudaraku, melalui cerita si Simon Magus ini, kita juga diingatkan, janganlah fokus pada mujizat itu sendiri. Tetapi fokuslah pada pribadi Yesus. Karena Yesus jauh lebih hebat daripada mujizatnya. Yesus bukanlah terutama sebagai manusia super pembuat mujizat yang bisa membuat orang terkagum-kagum. Tidak. Tetapi yang terutama dan utama bagi kita dari Yesus adalah pengorbanannya yang membawa keselamatan, yang disediakannya bagi kita melalui pengajarannya, melalui pengorbanannya, melalui penderitaannya, dan melalui kebangkitannya serta kenaikannya ke surga itu. Iman akan semua itulah iman yang menyelamatkan kita. Karena itu sekali lagi, jangan pernah fokus atau terpana oleh kehebatan-kehebatan yang bersifat lahiriah. Baik dalam organisasi gereja, baik juga dalam diri Tuhan Yesus. Tetapi fokuslah hanya pada Yesus yang sudah menyediakan keselamatan itu bagi kita. Saudara-saudaraku, hal serupa bisa terjadi dalam persekutuan kita. Bisa juga terjadi dalam keluarga kita. Bisa di awalnya si istri sangat mengasihi suaminya sehingga dia mau dinikahinya. Tetapi kemudian setelah suaminya semakin sukses, suaminya itu semakin royal, memberi dia uang yang sangat-sangat banyak untuk dia foya-foyakan. Tetapi sesudah itu, saudaraku, apa yang terjadi? Semakin lama si istri menjadi lebih mencintai apa yang diberikan oleh suaminya itu. Dia lebih mencintai uang-uang yang diberikan oleh suaminya itu ketimbang mencintai pribadi suaminya itu sendiri. Sehingga terjadilah apa yang dikatakan orang, habis uang, kekasih pun menghilang. Habis uang, abang pun melayang. Demikian juga dalam pergaulan kita sehari-hari. Saya membaca sebuah berita tentang penginjilan di sebuah negara mengatakan begini. Si penginjil itu bertanya kepada penduduk yang mau diinjili yang belum percaya itu, dikatakan begini. Saudara-saudara, kira-kira apa yang akan kalian harapkan kalian peroleh bila nanti kalian masuk surga? Lalu orang-orang itu menjawab bahwa yang paling mereka harapkan setelah mereka masuk ke surga itu adalah di sana mereka akan memperoleh nasi dan ayam goreng yang berlimpah. Karena pada waktu itu, itulah makanan, itulah barang yang termewah bagi penduduk negara itu. Lalu si misionaris itu berkata begini, jadi bila di sana nanti tidak ada makanan dan ayam goreng yang berlimpah, dan yang ada di sana hanyalah Yesus, apakah kalian mau masuk surga? Mana yang terpenting bagi kalian, masuk surga atau makanan dan ayam goreng yang berlimpah itu? Di awalnya penduduk itu sukar menerima apa yang dikatakan misionaris. Sukar menerima hanya Yesus. Karena yang paling mereka butuhkan adalah makanan dan ayam goreng itu. Tetapi setelah si penginjil itu memberi keterangan lebih lanjut, akhirnya mereka memilih hanya Yesus. Saudara-saudaraku, hendaklah kita juga seperti itu. Pilihlah Yesus walau tanpa mujizat.
Karena yang menyelamatkan kita hanyalah iman percaya kita pada Yesus, bukan mujizatnya. Dan keselamatan kita adalah mujizat Allah yang tidak tertandingi oleh apapun. Saudara-saudaraku, berikutnya melalui peristiwa ini kita diingatkan bahwa Roh Kudus itu bukanlah ilmu sihir, bukanlah kekuatan magis. Tetapi Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang Tritunggal, yang bekerja, Allah yang bekerja di dalam hati manusia. Dia adalah Allah yang berdaulat penuh atas segala sesuatu. Dia tidak bisa dikendalikan oleh seseorang, tidak bisa dikendalikan oleh sekelompok orang, dan bukan menjadi milik seseorang atau milik sekelompok orang. Tetapi Roh Kudus itu bebas melakukan siapapun, terutama bebas memasuki siapapun. Roh Kudus itu tidak terikat pada seseorang atau sesuatu apapun. Dan karena Roh Kudus itu adalah Allah, maka dia dapat melakukan apa saja yang tidak ada yang mustahil bagi dia. Orang terjahat sekalipun bisa ditobatkannya, bahkan dijadikannya menjadi pemberita Injil seperti Paulus itu. Karena itulah saudara-saudaraku, kita tidak boleh menggunakan Roh Kudus menurut kehendak kita, seperti terhadap ilmu gaib, terhadap ilmu magis itu. Tetapi kitalah seharusnya yang harus memberikan diri kita diatur, memberikan diri kita dikendalikan agar hidup kita bertobat dan kemudian kita hidup kudus, kemudian kita selamat. Lalu sekarang yang terakhir, saudaraku, dari peristiwa ini dalam sejarah gereja ada istilah simoni. Istilah simoni, yaitu pembelian atau penjualan hal-hal atau barang-barang yang kudus, yang rohani. Misalnya seperti pengampunan dosa, jabatan-jabatan gereja, dan sebagainya. Simoni ini juga bisa berarti kesengajaan untuk membeli atau menjual hal-hal yang bersifat sementara untuk ditukarkan dengan hal-hal yang bersifat rohani spiritual. Dan kita sudah tahu apa yang terjadi pada zamannya Martin Luther. Ketika itu Paus menjual surat indulgensia dan mengatakan bahwa uang pembeliannya itu bisa membeli keampunan dosa bagi kerabatnya yang sudah meninggal. Itulah yang ditentang oleh Martin Luther melalui gerakan reformasinya. Memang sekarang ini tidak ada lagi praktek yang persis seperti itu terjadi dalam gereja. Tetapi itu bisa terjadi dalam bentuk-bentuk lain. Misalkan begini. Ada orang yang mengatakan dia mau mempersembahkan hidupnya bagi Yesus. Itu dia katakan dengan mulutnya. Tetapi dalam sikapnya dia sangat ambisius. Lalu dia mau memberikan sesuatu kepada para calon-calon pemilihnya sambil meminta agar mereka memilih dia. Mungkin itu bisa menjadi sebuah simoni yang baru. Dan pasti kita tidak menginginkan hal seperti itu. Pasti juga Tuhan kita, Yesus Kristus itu tidak menginginkan gerejanya berlaku seperti itu. Kita harus menjauhkan praktek-praktek simoni dalam bentuk apapun. Jangan sampai Tuhan mengatakan kepada kita, binasalah kiranya uangmu itu bersama-sama dengan engkau. Tetapi mari biarlah kita memberi kebebasan bagi Roh Kudus dengan kedaulatannya untuk memberikan karunia-karunia-Nya bagi kita menurut kehendaknya. Dan kalau itu diberikan kepada orang, jangan marah dan jangan iri hati, karena Tuhan yang memilih dia. Dan bila Tuhan tidak memilih saudara untuk itu, yakinlah Tuhan sudah memilihkan
hal yang lain yang terbaik bagi Tuhan. Tetapi mari biarkan Tuhan dalam kebebasannya, dalam kedaulatannya memberikan karunia-karunia itu menurut kehendaknya. Dan biarlah kita mau tanda kutip diam di dalam iman menunggu pemberian karunia itu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Berikanlah kami Roh Kudus-Mu bersama karunia-karuniamu, sehingga kami mampu memberitakan Injil-Mu, melakukan pekerjaan Tuhan dengan penuh kuasa-Mu. Dan kami bisa menjadi alat di tangan-Mu menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di dunia ini. Ya Tuhan, jauhkanlah praktek-praktek simoni dalam bentuk apapun terjadi di dalam gereja-Mu. Ya Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Kudus, berkatilah umat-Mu di semua bidang kehidupan-Mu. Penyertaan-Mu sajalah yang memampukan kami menjalankan kehidupan ini. Dan dengan itulah kami bisa menjadi garam, menjadi terang, dan menjadi berkat bagi dunia ini. Ya Tuhan, sembuhkanlah semua yang sakit. Hiburkanlah yang bersedih. Kuatkanlah yang lemah imannya. Bantulah mereka yang berkekurangan, yang difabel, yang miskin, korban bencana alam, yatim piatu. Mereka orang-orang yang terlantar, mereka yang kesepian. Tuhan, bantulah mereka. Kami memohon juga berkatilah para hamba-Mu. Kuatkan dan kokohkanlah komitmen hamba-hamba-Mu dalam melayani. Penuhilah mereka dengan Roh Kudus-Mu agar semua hamba-Mu mengalami transformasi, memiliki karakter yang terpuji, memiliki kecerdasan intelektual yang cemerlang, yang terampil melayani, yang berkobar semangatnya dalam melayani, sehingga iman jemaat-Mu terus bertumbuh. Kami juga berdoa untuk bangsa kami. Berikanlah hikmat-Mu atas pemimpin kami, agar melalui mereka bangsa ini bisa mencapai cita-citanya menjadi Indonesia emas di tahun 2045 yang akan datang. Terpujilah nama-Mu ya Allah yang maha tinggi, yang maha kudus dan maha agung. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 74 ayat pertama dan ayat yang kedua. Marilah bersukacita, umat Kristen nyanyilah. Mari puji Tuhan kita, Juru Selamat dunia. Yesus memanggil semua, datanglah kepadanya. Tuhan Allah menerima kita menjadi anaknya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Tuhan Yesus Raja kita, penguasa semesta. Dalam naungan tangannya, semua ciptaannya. Apa yang difirmankan kan terjadi semuanya. Ada keselamatannya bagi umat manusia. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pelayanan dan pekerjaan kerajaan Tuhan di dunia ini.
Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah, Bapa dari segala terang, sumber dari segala anugerah yang maha sempurna, kami bersyukur karena Engkau menyatakan kasih dan pengasihan-Mu dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi manusia untuk menyelamatkan dan menebus kami. Kami merasakan kasih-Mu yang tidak dapat diukur panjang dan lebarnya, tidak terselami dalamnya dan tidak terhingga tingginya. Kami memuji nama-Mu atas terbitnya terang Injil-Mu, sehingga kami dapat hidup dalam pengasihan-Mu. Kasihani dan terangilah hati kami di dalam Roh Kudus, agar kami dapat melihat kebesaran-Mu dan terang yang datang daripada-Mu. Bawalah kami kepada anak-Mu sebagai upah penderitaan dan kesengsaraannya yang menyelamatkan kami, sehingga kami berhenti berbuat dosa, tetapi setia beribadah sebagai pertanda terima kasih kami. Ketuklah hati jemaat-Mu, agar rela mengorbankan hati dan miliknya sebagai kurban persembahan bagi anak-Mu Tuhan Yesus, Tuhan kami. Nyatakanlah berita Injil kepada orang penyembah berhala dan yang belum mengenal-Mu, agar mereka datang kepada terang yang telah terbit itu. Berilah hamba-hamba-Mu sukacita, agar berita kesukaan cepat tersebar ke seluruh negeri di dunia ini. Berilah hikmat kebijaksanaan kepada pemerintah kami dan seluruh aparatnya, agar mereka turut serta melapangkan jalan berita Injil. Kiranya kami bersama mereka tunduk dan taat kepada perintah anak-Mu, Tuhan Yesus, Tuhan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.